Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ketika di Atlantic City, Amerika Serikat, ada seorang wanita memenangkan sekeranjang koin dari mesin judi. Kemudian ia bermaksud makan malam bersama suaminya, namun sebelumnya ia hendak membawa sekeranjang koin tersebut ke kamar hotelnya. Maka ia pun menuju lift. Waktu ia masuk lift, sudah ada dua orang berkulit hitam di dalamnya. Salah satunya sangat besar. Wanita itu terpana dan ia mulai berpikir, dua orang ini akan merampokku. Tapi pikirnya lagi, jangan menuduh, mereka sebenarnya baik dan ramah. Tetapi rasa cemasnya lebih besar sehingga ketakutan mulai menjalarinya. Ia berdiri sambil memelototi kedua orang tersebut. Dia sangat ketakutan dan malu. Ia berharap keduanya tidak dapat membaca pikirannya. Tapi Tuhan, mereka harus tahu apa yang saya pikirkan, katanya dalam hati. Untuk menghindari kontak mata, ia berbalik menghadap pintu lift yang mulai tertutup. Sedetik, 2 detik, dan seterusnya. Ketakutannya bertambah. Lift tidak bergerak dan ia makin panik. Ya Tuhan, saya terperangkap dan mereka akan merampok saya, katanya dalam hati. Jantungnya berdebar, keringat dingin mulai bercucuran. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Hit the floor," atau tekan lantainya. Saking paniknya wanita itu tiarap di lantai lift dan membuat koin berhamburan dari keranjangnya. Dia berkata, "Ambillah uang saya dan biarkan saya hidup." Beberapa detik berlalu, kemudian ia mendengar salah seorang berkata dengan sopan, "Bu, kalau Anda mau mengatakan lantai berapa yang Anda tuju, kami akan menekan tombolnya." Pria tersebut agak sulit untuk mengucapkan kata-katanya karena menahan diri untuk tertawa. Wanita itu mengangkat kepalanya dan melihat kedua orang tersebut. Mereka pun menolong wanita tersebut berdiri. "Tadi saya menyuruh teman saya untuk menekan tombol lift dan bukannya menyuruh Anda untuk tiaraf di lantai lift," kata seorang yang bertubuh sedang. Ia merapatkan bibirnya, berusaha untuk tidak tertawa. Wanita itu berpikir, "Ya Tuhan, betapa malunya saya. Bagaimana saya harus meminta maaf kepada mereka karena saya menyangka mereka akan merampokku." Mereka bertiga kemudian mengumpulkan kembali koin-koin itu ke dalam keranjangnya. Ketika lift tiba di lantai yang dituju wanita itu, mereka pun mengantar wanita itu ke kamarnya karena mereka khawatir wanita itu tidak kuat berjalan di sepanjang koridor. Sesampainya di depan kamar, kedua pria itu mengucapkan selamat malam dan wanita itu mendengar kedua pria itu tertawa sepuas-puasnya sepanjang jalan kembali ke lift. Wanita itu kemudian berdandan dan mengajak suaminya untuk makan malam. Besok paginya bunga mawar dikirim ke kamar wanita itu dan di setiap kuntu mawar tersebut terdapat lipatan uang $10. Pada kartunya tertulis, "Terima kasih atas tawa terbaik yang pernah kita lakukan semalam. Tertanda Eddie Murphy dan Michael Jordan." Eddie Murphy adalah bintang film Hollywood dan Michael Jordan adalah bintang basket NBA. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita juga tertawa setelah membaca akhir kisah ini.
Tetapi bukankah terkadang sikap hidup kita juga sama seperti wanita tadi? Sikap hidup kita sangatlah menentukan kehidupan kita. Sikap yang positif dalam menjalani kehidupan akan sangat berpengaruh pada kebahagiaan kita. Seringkali kita salah sangka terhadap orang lain, dan terlebih lagi mungkin pernah salah sangka terhadap Tuhan. Di saat tantangan datang, kita berpikir Tuhan sudah tidak sayang lagi dan berniat mencelakakan kita. Padahal sebenarnya Tuhan justru sedang memberikan kita kesempatan, peluang atau berkat yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Bersikap waspada itu memang perlu, namun janganlah kita terlalu cepat salah sangka terhadap orang lain, apalagi kepada Tuhan. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau itu atas seizin Tuhan, pastilah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kuduskanlah pikiranku agar aku dapat berpikir positif dalam setiap peristiwa yang aku alami setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.